Selamat sore Heartline sekalian, senang sekali sore hari ini kembali saya Yohana Elizabeth Harjodinata dan saya seperti biasa ditemani oleh kakak saya, Cia kakak nih, Cie, saya kakak-kakak dipanggilnya. nih. Ya itu adalah Siapa dia? Halo, halo. Saya Lutfianto Febri Handoko bersama Kak Yo siap nih mewarnai sore hari ini ya, Kak Yo. iya, kayaknya sore hari ini kita memang selalu berwarna ya, karena Asik. kita Walaupun di ada luar di dalam mendung ya, Kak satu. ya? Kebetulan di sini tidak, Kak. Oh, di sini tidak. Kamu nggak mau nanya aku ada di mana? Kayaknya lagi di pantai atau di mana nih, Kak Yo? Kok di pantai sih? Di mana nih? Bukan, coba tebak. Sepertinya kayak di saung-saung gitu ya, kayak di. Oke, di belakang saya memang ada saung-saung atau gazebo. Posisi saya sekarang ada di Kintamani, Kak. Ayo, tahu nggak Wih, Kintamani itu di mana? di Bali ya. Iya, betul sekali. Memang sekarang saya lagi ada di Kintamani. Di nama tempatnya Pramana Zahil. Ini bagus sekali. Udaranya tuh kayak di puncak, bahkan lebih dingin daripada puncak dan Lembang. Indah sekali tempatnya, tempat penginapannya juga bagus sekali. Jadi bukan promosi, ini memang saya suka. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman. Kenapa ada di sini? Karena kan 2 minggu lalu saya nggak ikutan siaran ya Kak Febri ya. Iya, betul Kak Heartline Yo. sekalian, saya kangen loh sama Heartline semua juga. Karena memang kami lagi ada project untuk mengangkat kearifan lokal Kak. Wih, Nah, apa pengen tuh Kak sekali Yo? nanti teman-teman kita, adik-adik kita penerus bangsa ya, bisa memahami dan memaknai bahkan mencintai kearifan lokal di Indonesia. Salah satunya yang kita akan buat nanti adalah di Kintamani. But basically untuk Kintamani kita stop dulu ya Kak. Oke, Hari ini oke, kita oke. akan berbicara dengan satu hati atau hatinya kita semua. Pada saat judul ini diberikan, jujur nih Kak, kami bertanya kepada timnya Aku Pintar. Ada nggak Betul, sih betul adik-adik Kak. kita yang mau ikutan gitu ya? Tapi terus sampai last minute bilang, aduh Kak nggak ada yang berani gitu ya. Betul Padahal banget saya Kak Yo. tahu ada banyak adik-adik kita yang mengalami Banget, ini ada ya Kak. banyak, ada Judulnya apa banyak. sih? Judul kita talk show pada sore hari ini adalah Broken Home but Not Broken Me, kayak gitu. Asik ya. Nah kebetulan karena nggak ada yang mau ya udahlah saya memvolunteerkan diri kali ini tidak Aduh, sebagai host tetapi sebagai narasumber. Jadi saya lempar hostnya ke Kak Febri. Silakan Kak siap. Febri. Oke, terima kasih Kak Yo. Dan tentunya seperti biasa, selain didukung oleh Aku Pintar, sore hari ini kita didukung juga oleh Personal Growth, Counseling and People Development bersama Kak Monica Sulistiawati. Halo, selamat sore Kak Monica. Halo, sore. Hai Kak. Cerah banget ya ini, Cantik ya. cantik Oh, banget. Terima cantik kasih. sekali. Oke, oke. Jadi tema pada sore hari ini cukup bisa dikatakan cukup berat. Bahkan dari beberapa narasumber sisi anak ada sebenarnya Kak Ayo, ada anaknya ada tapi tidak berani karena berbagai hal ya, berbagai macam faktornya seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang broken home secara etimologi berarti kan tentang retak gitu ya. Jadi broken home adalah kondisi di mana keluarga tidak harmonis atau sudah tidak rukun dengan banyaknya pertengkaran dan dapat berakhir dengan mungkin perpisahan dan sebagainya. Nah, di sini tentunya ada berbagai pihak yang terdampak, termasuk sisi pasangannya, orang tuanya, maupun sisi anak seperti itu. Nah, tentunya di acara Broken Home But Not Broken Me ini, kita pengen tahu sebenarnya seperti apa broken home itu secara definisi apa sih Kak Monica? Ya, broken home itu sebenarnya benar tadi kalau kata Kak Febri bilang bahwa kalau secara etimologi memang artinya kan retak ya. Kondisi rumah tangga yang tadinya diharapkan bisa menjadi pondasi, bisa diharapkan menjadi pelindung kokoh bagi perkembangan anak-anak, nilai-nilai yang bisa memberikan nilai-nilai utama di dalam keluarga, mulai terjadi keretakan. Keretakan itu bisa juga karena misalnya keributan di dalam keluarga antara orang tua dengan anak atau orang tua dengan orang tua pasangan. Kemudian bisa juga terjadi kekerasan. Itu juga sudah termasuk broken home. Jadi memang belum tentu sampai ke arah divorce, bisa juga hanya keributan-keributan, tapi ternyata itu berdampak luar biasa ke sisi masing-masing anggota keluarga, terutama bagi anak-anaknya. Oke, jadi ternyata tidak harus sampai divorce ya, Kak Betul. Monica. Tapi ada beberapa mungkin pertengkaran, perselisihan itu bisa jadi dikatakan broken home. Yes. Oke, oke.
Nah, halo Kak Yu, boleh boleh tanya-tanya dong? Boleh dong. Boleh. Kalau dari sisi Kak Yu nih, apa yang menjadi keluh kesahnya atau yang menjadi pandangan perihal broken home ini? Oke, kalau kita berbicara broken home seperti yang Kak Febri dan Kak Monica bilang memang kental dan kuat sekali. Saya justru amazing atau surprise karena adik-adik kita yang mengalami hal ini belum berani untuk tampil bercerita. Tapi juga kami menghargai ya Kak Febri ya karena itu Betul kan sekali, Kak. privacy. Tapi saya yakin yang dirasakan semuanya adalah sama. Artinya merasa retak kurangnya kasih sayang. Jadi kalau kayak gelas tuh ya ada bocornya, mau diisi kayak apapun tuh selalu kurang. Jadi mau diisi kayak gimana pun gitu ya, di lingkungan yang penuh kayak apapun kasih sayang, pasti akan merasakan kekurangan. Karena pada dasarnya kekurangan itu memang terjadi tidak adanya keutuhan. Nah, di sini saya mungkin cerita sedikit Kak Febri, saya ini produk Boleh, broken boleh. home. Oh, Ya, kenapa bilang produk broken home? Jujur kalau tadi dibilang pertengkaran ibu atau ayah atau orang tua kita yang membuat dampak kepada anak. Nah, tetapi produk ini saya tidak kenal karena pada waktu itu saya masih kecil. Nah, mungkin akan ada perbedaan anak yang sudah remaja atau anak yang masih kecil SD yang sudah biasa melihat hubungan orang tua tiba-tiba tidak ada. Tetapi saya sejak usia 2 tahun memang kedua orang tua saya sudah berpisah. Jadi tidak ada memori yang terekam secara real, secara terang-terangan. Mungkin kalau di bawah sadar ada, tetapi secara sadar itu tidak ada memori terekam yang hubungan orang tua terlihat gitu. Nah ini jujur sampai hari ini, walaupun saya sudah punya keluarga, kekurangan lack of love itu masih saya rasakan. Cuman memang prosesnya berbeda. Kalau dulu mungkin lack of love-nya itu yang bisa dibilang sama teman-teman kita atau penulis bahkan sekalipun bilang anak-anak broken home biasanya nakal, suka buat ulah ABCDE gitu ya. Kalau saya bilang kayaknya iya ya gitu, cuma nanti ulahnya yang beda-beda gitu ya. Karena ini juga terjadi sama saya tuh tukang buat ulah gitu. Jadi saya tinggal sama oma opa saya dan saya dibesarkan oleh keluarga adik-adik. Jadi papa saya nomor 1, adiknya ada 4, adiknya ada 4 gitu ya. Saya dibesarkan oleh tante-tante dan om saya dan oma opa. Jadi sebetulnya saya kalau dibilang penuh kasih sayang, overdosis kasih sayang. Tapi saya masih kurang. Nah, Kak Monica, kenapa sih gitu loh? Kekurangan lack of love ini memang begitu kuat dan kental dan jujur sampai hari ini tuh masih terasa gitu loh. Nah ini saya mau nanya nih sama Kak Monica, boleh ya Kak Febri ya? konsul sekalian, Kak Yu. Langsung yang berhadapan gitu dan saya berharap hari ini saya bercerita, hari ini saya memiliki kesaksian bisa menjadi kekuatan kepada adik-adik kita yang saat ini mengalaminya. Ini baru di awal ya. Thank you Kak Monica. Ya, Silakan Kak Monica. Oke, karena gini, sebenarnya seorang anak itu mau dapat kasih sayang dari manapun, yang dia butuhkan paling utama adalah dari ayah dan ibunya, dari orang tuanya. Sehingga ketika misalnya seperti yang dialami oleh Kak Yohana nih, walau di usia 2 tahun sudah terjadi perpisahan, mungkin dia tetap, si Kak Yohana ini tetap dapat kasih sayang dari sosok salah satu gitu, dari si ibu misalnya, dan dari keluarga besar lainnya. Tapi dia nggak tahu gimana sih rasanya kasih sayang seorang ayah. Sekarang mungkin secara eksplisit dia tidak menyadari bahwa adanya trauma-trauma atau misalnya ada kenangan-kenangan tertentu gitu. Tapi di sisi lain ada craving. Where is my dad? Kenapa ayah pergi ninggalin saya? Mungkin ada seperti itu, ada pergulatan-pergulatan batin seperti itu, sehingga membuat kita seringkali tanpa disadari, kita jadi fokusnya ke satu titik di mana kita mencari kekurangan itu. Sementara yang lebih di sekitar kita, kita nggak menilai itu sebagai sesuatu yang spesial. That's why salah satu terapi pendampingan anak-anak yang keluarganya broken home adalah untuk menyadari dan bersyukur tentang hal-hal positif lain yang ada di sekitarnya dia. Supaya nggak fokus dengan apa yang negatif, dengan apa yang kurang tadi. Gitu. Oke. Menarik nih penjelasan dari Kak Monica dan selaras juga apa yang disampaikan oleh Kak Yo. Ada sisi-sisi agresif atau kenakalan yang muncul ya dampak dari broken home ini. Sebenarnya apakah memang linear Kak Monica ketika ada broken home maka berpengaruh dengan agresivitas seorang anak gitu, baik dalam dunia permainan atau pendidikannya?
Oke, kalau dibilang anak-anak yang mengalami korban broken home, yang menjadi korban broken home kemudian menjadi anak nakal, saya sih kurang setuju, kurang sepakat karena tidak selalu demikian. Tapi kalau ada perubahan perilaku itu kemungkinan besar memang terjadi. Kenapa? Karena tadi sebenarnya itu adalah dorongan manifestasi dia craving terhadap perhatian yang dia butuhkan, terhadap cinta yang dia butuhkan. Nah, bentuk cravingnya ini, mencari kebutuhannya ini, bisa dia tampilkan keluar dari dirinya sendiri, bisa dia tampilkan dengan di dalam dirinya. Jadi ada dua perilaku, externalizing dan internalizing. Externalizing, pada anak-anak yang dominan externalizing, dia akan berusaha memenuhi rasa laparnya tadi, cravingnya tadi, itu dengan perilaku-perilaku agresivitas, terus kemudian rebellious misalnya, kemudian jadi seeking attention keluar gitu. Jadi perilakunya serba keluar ya, serba ditujukan untuk orang-orang di sekitar. Tapi kalau pada anak-anak yang dominan memiliki perilaku ke arah internalizing, justru anak-anak ini akan seolah-olah menarik diri, menutup diri dari pergaulan. Dia akan lebih mengurung dirinya, nggak mau bergaul. Kemudian kalau ada apa-apa mungkin dia menyalahkan dirinya sendiri, nggak gampang buat dia cerita emosi-emosinya, tiba-tiba nangis aja gitu. Jadi belum tentu selalu nakal. Kita lihat anaknya ini tipenya externalizing atau internalizing. Sama seperti kalau lebih gampangnya kita bisa melihat bahwa anak ini lebih ke ekstrovert atau ke introvert gitu. Oke, Kak Febri, saya mau tanya sama Kak Monica. Kalau tadi dikatakan introvert atau extrovert, ada nggak sih kombinasi dari keduanya? Gitu? Jadi sebetulnya eh, dominan dua-duanya gitu loh. Tinggal di mana yang muncul kekuatannya. Hmm, Barangkali ada dominan dua-duanya, tapi jika itu terjadi tentu akan jadi konflik buat diri si anak itu sendiri. Karena biasanya walaupun misalnya perbandingannya nih 60-40 atau 55-45 gitu, tetap harus ada satu yang lebih dominan. Kalau dua-duanya dominan, ini biasanya anaknya jadi gamang ya, jadi apa ya? Mungkin kepribadiannya jadi rentan gitu. Tapi kan kita sebagai individu yang bisa menempatkan diri, terutama semakin bertambahnya usia, misalnya kita adalah pribadi yang introvert, tapi karena tuntutan pekerjaan, kita bisa menjadi lebih berbaur. Itu bisa saja gitu. Tapi bukan berarti dominan di dua-duanya. Enggak, pasti ada satu yang lebih dominan. Oke, jadi tergantung pertama karakternya dan juga ekosistemnya seperti apa. Kalau tadi ada tuntutan pekerjaan, tentunya dia bisa lebih profesional untuk menjadi ekstrovert seperti itu. Oke, nah mungkin gantian ke Kak Yu, aku pengen tanya mungkin tadi terkait mungkin sampai sekarang Kak Yu juga masih merasa ada sisi kurang, mungkin ada yang belum terpenuhi kasih sayang, walaupun sudah berlebih-lebih ya, ada kakek nenek dan sebagainya. Apa Kak Yu pernah merasa ada di satu fase yang seperti tadi yang Kak Monica ceritakan, merasa kesepian, atau justru malah di luar kontrol kayak gitu? Oke, thank you Kak Febri. Kalau biasa ada satu fase, fasenya itu nggak satu, tapi banyak dan sering berulang. Jadi walaupun gitu ya kumpul di tempat orang yang rame, kan saya ini sering mingle, main kemana-mana gitu ya, ngobrol, tapi saya bisa merasa sendiri. Walaupun saya bisa ngobrol dengan banyak orang, kayaknya enak ya, but I still feel emptiness. Nah, jujur nih, kenapa tadi saya tanya sama Kak Monica, karena saya jadi bingung, sebenarnya saya introvert atau extrovert ya, karena di satu sisi saya bisa cheerful, so no one knows kalau saya sedih sebetulnya, jadi orang akan merasa saya baik-baik aja, fine-fine aja, tapi sebetulnya di belakang itu, there's something happen with me, gitu ya. Nah, jujur yang kata-kata Kak Monica bilang, bisa tiba-tiba nangis, it is me, tiba-tiba bisa kalau lagu Sting tuh bisa dibilang one day for season gitu ya. Jadi satu hari ada 4 perubahan cuaca, that is me gitu loh. Tetapi in somehow memang dalam pekerjaan saya bisa menjadi seseorang yang look cheerful. Jadi kalau Kak Febri tanya sering ada satu fase, tidak satu fase, bahkan sering. Cuman mungkin kali ini yang membedakan karena usia. Kalau dulu mungkin, tapi nggak tahu juga ya, karena kalau temen deket banget, itu pasti notice gitu. Berusaha saya menutupi, dia pasti tahu gitu. Dan dia akan bilang what happened with you, although that I'm smile.
gitu ya. Nah ini saya pengen tahu nih Kak Monica gitu ya, apakah perasaan ini akan terus terbawa sampai akhir hayat hidupku? Ciela, ceritanya dramatis banget gitu ya. Atau memang ada proses fase di mana akhirnya when you said forgive, I did done gitu ya. Aku memaafkan masa laluku, aku memaafkan kedua orang tuaku dalam tanda kutip gitu ya dari sisi persepsi saya, dan saya mulai melihat apa ya, menjadi coba memahami dari kedua belah pihak dan juga kepada pihak yang mengasuh saya. Karena buat saya juga tidak mudah melihat nenek kakek saya atau oma opa saya saat itu yang konotasinya harus membesarkan anak tambahan gitu ya. Walaupun cucu disayang sama kakek nenek, tapi ini kan jadi anak tambahan, beda. Anak dan cucu tuh beda situasinya gitu ya. Nah ini yang saya mau tanya sama kamu Nika nih, gimana gitu? Apakah the feel hanya tidak satu fase, tapi akan terus berada sehingga saya harus belajar adjust emosional saya. Asik, saya punya psikolog sekarang bertanya. Asik. Oke. Ya, Kak Yohana gini, forgive dan forget itu adalah dua hal yang berbeda. Kita udah tahu itu ya. Dengan kayak Yohana tadi bilang, forgive, I already did that. It's good. Bahwa Kak Yohana sudah maju one step ahead. Sudah bisa memaafkan masa lalu. Kalau saat ini masih ada kesedihan, masih ada sometimes kesepian, I think it's normal. Itu normal, Kak. Karena memang tidak mudah melewati fase-fase di mana seharusnya, semestinya anak-anak itu memiliki figur orang tua yang lengkap, tapi sekarang ada kurang satu. Tolak ukur kita adalah pada saat Kak Yohana maju sedikit demi sedikit demi sedikit, kemudian sampai sekarang pada tahap di mana Kak Yohana nih yang tahu, yang bisa melakukan introspeksi diri, sampai sejauh mana Kak Yohana sudah berhasil move on, sudah berhasil maju. Kalau untuk rasa sedih, rasa sepi, itu normal kok setiap kali kita teringat lagi, karena bagaimanapun juga memori itu adalah memori yang berkesan. Tinggal kita memaknainya sebagai pengalaman yang berharga atau pengalaman yang negatif. Pengalaman berharga artinya ketika kita mengingat lagi kejadian-kejadian yang sudah lewat, oke, menimbulkan kesedihan. But then, what can I do? Sekarang misalnya Kak Yohana memutuskan, saya nggak tahu nih Kak Yohana berkeluarga atau belum nih, tapi misalnya Kak Yohana memutuskan, oke, saya mau berkeluarga, berarti saya harus menjaga relationship saya lebih baik dengan pasangan. Saya nggak mau anak saya jadi korban seperti saya, belajar parenting terus-menerus dengan lebih baik. Itu kan artinya satu progres. Berbeda dengan kalau misalnya akhirnya menjadi keterpurukan, menjadi antipati misalnya terhadap lawan jenis, jadi trauma. Nah, itu mungkin membutuhkan konseling lagi untuk bisa dealing with that condition. Gitu. Tapi kalau sedih, sepi, itu normal. Nggak apa-apa, Kak. Dihargai saja bahwa rasa sedih dan rasa sepi itu masih hadir di dalam diri Kak Yohana. Berarti Kak Yohana adalah manusia yang normal. Kan semua manusia bisa ngerasain itu semua. Disyukuri bahwa oh oke, ternyata rasanya sedih ya, oh ternyata rasanya sepi ya. Berarti gimana nih cara saya supaya saya bisa menjadi individu yang lebih baik lagi ke depannya, dan bagi pasangan saya, bagi anak saya tidak memberikan kesedihan dan kesepian itu. Cukup dalam nih Kak Yu jawaban dari karena saya nggak bisa bilang nggak boleh Kak Yohana sekarang harus happy, nggak bisa gitu, karena sedih dan sepi itu ya itu normal kok gitu. Siapa sih yang nggak sedih, siapa sih yang nggak happy, tinggal bagaimana kita memaknai dan memproses kemudian menyikapinya. Oke. Kak Monica, kalau melihat study case-nya Kak Yu ini istilahnya dia bisa untuk merecover sendiri dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat semua orang kan distribusinya normal ya. Ada yang bisa pemulihannya cepat, ada yang bisa pemulihannya butuh waktu yang lama seperti itu. Case-case bagi mereka yang butuh waktu cukup lama itu alternatifnya seperti apa nih Kak Monica? Alternatif dari sisi mana nih maksudnya nih? Untuk pemulihan, kadang kan dia sampai di pendidikan, ngefek ke pendidikannya, ngefek ke lingkungan sosialnya, bermainnya dia semakin menyendiri dan yang lain sebagainya gitu. Padahal kan nggak bisa, bukan nggak bisa ya, tapi jangan berlarut-larut gitu kan ceritanya. Oke, itu kita nggak bisa paksain loh Kak Febri untuk jangan berlarut-larut gitu, karena setiap orang membutuhkan fase recovery yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Apalagi kalau kita berbicara anak-anak, kita nggak bisa paksain anak-anak udah terima aja, terima ya, nggak bisa. Ada yang butuh waktu mungkin 1-2 bulan, ada yang mungkin
oke, orang tuanya divorce, terus dia tenang-tenang aja karena memang dari kecil, misalnya dari dia lahir, orang tuanya udah nggak tinggal bareng, misalnya. Ada juga yang butuh waktu tahunan, bahkan sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya dia gitu. Itu nggak bisa kita paksain. Nah, kalau tadi ditanyain alternatifnya bagaimana? Biasanya selain feel of insecure ya, karena lack of love, dia juga memiliki self-esteem yang negatif. Umumnya, anak-anak itu jadi menyalahkan dirinya sendiri ya. Oh, ini mama papa nggak ada, jangan-jangan karena aku gitu. Aku anak yang tidak diinginkan, aku anak yang tidak berharga gitu. Apalagi kalau sampai misalnya terjadi lempar-lemparan anak atau rebutan anak justru. Nah, itu biasanya sangat berpengaruh tuh ke si self-esteem dan self-concept-nya si anak gitu. Kalau itu yang terjadi, apa yang harus difokuskan? Yang harus difokuskan adalah memperbaiki si self-esteem dan self-concept ini. Itu serangkaian pemeriksaan itu harus dilakukan untuk melihat dia punya hal yang dominan di mana. Misal, di olahraga. Maka kita fokusin anak ini ke olahraga. Supaya apa? Supaya dia bisa menemukan lagi self-esteem dan self-concept-nya. Kalau dia ternyata dominannya di akademik, kita fokusinnya di akademik. Kita fokusnya ke situ. Jadi bukan hanya sekedar memberikan cinta, tapi juga menggali bakatnya si anak apa. Supaya si anak tumbuh perasaan diri berharga. Ya, setuju ya Kak. Karena kalau dibilang selalu menyalahkan diri sendiri, ini sekedar share juga. Kadang-kadang menyalahkan diri sendiri itu bukan kayak saya gitu ya. Oh, orang tua saya pisah karena saya atau apa kenapa? Karena memang mereka pisah pada saat saya masih kecil dan saya tidak bisa berpikir panjang dan lebar, bahkan luas dan dalam gitu ya. Tetapi in somehow dalam kehidupan sehari-hari, perkataan-perkataan itu saya lebih kepada itu tadi menyalahkan diri sendiri. Contoh gitu ya Kak. Misalnya nih kita lagi ngobrol ada apa-apa terus tiba-tiba yang ini gimana gitu ada teman yang ngomong. Saya akan bilang mohon maaf ya Kak, saya salah gini. Padahal kesalahan bukan di saya. So it's like apa ya kayak jadi terbiasa ritual menyadari that I am a wrong person. Itu terjadi itu sampai suatu hari ada sahabat saya gitu yang saya sayangi juga dia tuh sampai bilang gini yo lu kalau ada apa-apa kenapa sih mesti maaf dulu orang lu gak salah kok dia bilang gitu kan ini bukan ngomong sama pemerintah ya kalau mau ke pemerintah kan izin mohon maaf gitu ini enggak memang dalam konten kita bersosialisasi jadi dia melihat ini merasa kamu tuh nggak kenapa-napa why you have to say sorry. Kamu harus bisa bilang, you don't have to say sorry because kamu tidak salah. Jadi kalau mau ngomong, jadi jangan selalu menempatkan diri kamu yang menjadi korban kesalahan dalam suatu kegiatan atau suatu percakapan. Nah, apakah ini juga sebetulnya menjadi tertanam gitu di dalam, saya nggak tahu nih ada korelasinya nggak nih ya dari statement yang tadi Kak Monica cerita gitu, sebetulnya di bawah sadar, karena ya balik lagi kan saya masih kecil, nggak ngerti. Nggak paham gitu, tapi kok somehow sampai hari ini itu masih seperti itu sampai teman saya suka ingetin begitu gitu loh. Terima kasih Kak Monica. Ya, sikap yang terlalu ya yang tadi seperti diceritakan oleh Kak Yohana tuh dikit-dikit bilang sorry ya seolah-olah itu adalah salahnya Kak Yohana. Mungkin itu salah satu indikasi menyalahkan diri sendiri tadi. Tapi tentu saya nggak bisa langsung judgement bahwa oh iya ini karena pengalaman Kak Yohana berasal dari keluarga broken home. Enggak. Harus ditelusuri panjang gitu ya. Dari usia 2 tahun sampai sekarang proses perjalanan hidup Kak Yohana, apa saja yang sudah dialami, apa saja yang sudah terjadi. Itu harus ditelusuri. Tapi memang ketika seseorang cenderung gampang meminta maaf, gampang merasa bersalah, terutama gampang nggak enakan gitu ya sama orang ya, gampang nggak enakan sama orang, padahal itu bukan tanggung jawabnya dia, padahal itu bukan kesalahannya dia gitu. Itu salah satu indikasi kita selalu berusaha ingin menyenangkan orang lain. Dimana kalau kita berbicara konsep self love, mungkin self love-nya kita rendah, cinta terhadap diri sendirinya tuh rendah, padahal kita udah sering dengar deh bahwa sebelum kita mencintai orang lain harus belajar mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Itu. Oke. Artinya mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Ini share lagi nih Kak Febri. Tadi Kak Febri tanya prosesnya berapa lama sih, bisa cepat atau lambat? Jujur saya tuh udah di usia yang tua pun gitu ya dalam tanda kutip masih berproses.
masih berproses sampai hari ini. Tetapi satu hal yang saya bisa terima adalah fakta. Fakta di depan mata saya, kalau memang kedua orang tua saya sudah berpisah, fakta di depan mata saya yang saya rasakan dan saya dapatkan, saya hidup di keluarga oma opa dan tante-tante om yang dekat dan sayang dan mencintai saya. Nah akhirnya pada satu sisi di usia udah cukup tua gitu ya, kepala 5 gitu. Jadi saya baru mengerti. Nah, ini lucu ya kalau dipikir menjadi pembicara, motivasi segala macam, tetapi sebetulnya inside of my self gitu ya, tadi yang Kak Monica bilang, itu juga terus berproses. Betul. Terus berproses dan itu tidak mudah. Nah, apalagi misalnya nih ya, contoh saya jadi pembicara, terus saya ngobrol, terus saya menerangkan, terus saya dapat apa ya? Saya kan juga suka menjadi konseling banyak gitu ya. Salah satu bisa saya dapat konseling yang suami istri yang punya masalah. Itu seperti dragging myself. Jadi abis konselingin tuh kayak ketarik energinya semua karena saya harus mendengarkan. Sementara mungkin sisi saya di dalam hati tuh kayak aduh gimana gitu ya. Nah ini proses gitu Kak Febri. Jadi memang macam-macam nih prosesnya dan cukup lama sampai hari ini. Nah, tetapi satu hal yang saya tahu adalah kenapa saya bisa berdiri seperti ini. Akhirnya saya belajar tadi kalau kata Monica bilang dulu mungkin selalu pity myself. Kok saya begini ya, kok saya susah ya, kok saya ini sampai tante saya ingat banget tante saya tuh sampai bilang gini, kalau kamu selalu melihat ke bawah gitu ya, selalu membandingkan diri kamu menjadi bawah, kamu membandingkan yang atas-atas gitu loh. Tapi coba kamu bandingkan di bawah, karena banyak orang yang sebetulnya lebih unlucky like you gitu, you are lucky one gitu. Itu yang selalu didengungkan oleh tante saya sampai hari ini dengan cara yang berbeda. Sampai masukin, kalau kebetulan saya Kristiani, jadi dimasukin ayat Alkitab, bagaimana Tuhan memakai seseorang dan sebagainya gitu. Nah di sini akhirnya saya dapat melihat fakta bahwa lingkungan saya adalah lingkungan yang mengasihi saya, lingkungan saya adalah lingkungan yang menjaga saya, try to always give a love with the way they are gitu ya. Nah, bagaimana mereka memberikan kasih sayang dengan caranya mereka dan akhirnya saya bisa tadi tuh dari negatif menjadi positif. Ya, berpikir berterima kasih. Oh, terima kasih ya. Saya tuh punya tante yang baik, saya punya om yang luar biasa, saya punya oma opa almarhum yang hatinya emas bakai, nggak ada yang ngalahin lah gitu ya. Dan saya berterima kasih kepada ayah saya juga dan akhirnya saya berterima kasih kepada ibu saya juga gitu karena tanpa mereka saya nggak ada di sini nih gitu loh. Nah ini yang mungkin teman-teman yang mengalami hal seperti ini akan ada proses masa peralihan. Nah Kak Monica saya mau tanya nih, kadang-kadang yang membuat kita menjadi lebih jatuh adalah lingkungan di mana nilai sosialnya berada gitu ya. Saya beruntung ada di lingkungan yang baik-baik karena keluarga saya menaruh saya di tempat yang baik-baik, selalu berusaha diberikan yang terbaik. Tetapi ada orang tua yang tidak mampu dalam tanda kutip terbaiknya karena faktor keuangan, faktor ekonomi, faktor latar belakang ya, banyak faktor gitu ya. Sehingga dia ada berlingkungan yang sebetulnya bukannya tidak baik dan baik, kurang baik sehingga mudah dipengaruhi jatuh kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini gimana sih membuat kekuatan gitu kepada adik-adik kita apa ya, yang saat ini masih dalam keadaan sedih, dalam keadaan belum see the fact gitu ya. Nah, gimana caranya gitu? Semoga ini sore hari ini satu hati ini bisa menyatukan hati kita semua dengan sesuatu yang positif dalam broken home ini. Silakan Kak Monica. Bawel Yohana. Pertanyaannya susah ya Kak Yohana. Kan master psikologi harus dikasih yang susah atau pertanyaannya langsung ultimate tadi itu. Ya, pertanyaannya susah, penerapan dari jawaban yang nanti saya akan berikan juga pasti nggak sesimpel yang saya jelaskan gitu ya. Tapi memang untuk saat ini yang bisa saya sampaikan pada saat ini adalah bagi anak-anak yang masih bergejolak nih emosinya, masih mungkin belum seberuntung dengan Kak Yohana gitu ya. Apa ya? Karena ini nggak gampang, benar-benar nggak gampang. Kalau saya bilang diterima emosinya, dihargai saja emosinya, tentu
nggak segampang itu gitu. Apalagi anak-anak, ya anak-anak gitu. Mereka pasti bagaimanapun juga ingin yang kondisi orang tuanya lengkap gitu. Tapi kalau klien-klien saya yang datang ke tempat saya dengan tujuan pendampingan psikologis karena orang tuanya sedang dalam proses perpisahan gitu, saya selalu mengatakan ke mereka bahwa that is not your fault. Itu dulu. Anak-anak harus paham itu dulu. Bahwa itu bukan kesalahan kamu. Kalau sekarang kamu marah, kamu sedih, kamu kecewa, itu hak kamu. Itu adalah sesuatu yang sangat normal. Yuk saya bantu mereka untuk ekspresiin emosinya. Dan mungkin tidak semua pihak keluarga positif memberikan dukungan, tapi saya cari satu, paling nggak ada satu aja yang bisa ngasih dukungan. Nah, yang satu ngasih dukungan ini saya pegang untuk, oke, ini anaknya lagi ngerasain kayak gini, saya coach, harus ngapain. Oke. Itu dulu. Karena kalau yang lain-lainnya untuk berproses lebih lanjut, butuh waktu ya kayak. Butuh waktu. Oke. Dan tadi satu butuh waktu, nggak semua orang seberuntung Kak Yohana. Ada juga yang lebih lagi istilahnya mungkin lingkungan kurang mendukung. Dan bagi mungkin headline semua yang sedang mendengarkan acara ini atau menonton di YouTube, ketika mereka ada di posisi ini, Kak Monica, dan kebetulan mungkin lingkungan kurang mendukung, bagaimana sih kiat bagi mereka sendiri gitu untuk keluar dari fase-fase yang jatuh seperti ini? Ya, terima kasih. Memang mungkin kenapa saya bisa bertanya sedalam itu karena saya adalah pelaku gitu ya dari apa yang terjadi, dan mungkin karena sudah mengalami cukup lama sehingga saya bisa straight to the point tanyanya gitu ya, dan berharap memang ini juga menjadi satu hati curahan dari adik-adik kita yang saat ini sedang mengalami hal yang kurang menyenangkan gitu ya. Betul, jadi berharap kita nih sore ini kita bisa menjadi saling menguatkan. Ya, nah Kak Febri ngomong-ngomong menguatkan, jadi supaya kita agak rileks dan tenang dikit nih. Betul sekali. Kita mau kasih lewat satu dulu Kak Monica, iklan jeda ya sesaat, dan setelah ini kita bicara kembali tentang broken home, not broken me. Ya, Heartline, selamat sore bagi teman-teman Heartline yang baru bergabung dengan kami. Tadi di sesi pertama kita banyak berbicara tentang broken home, dan Kak Monica begitu jelas dan gamblang menerangkan arti tentang broken home, bagaimana fase-fase yang harus dihadapi, bahkan ada di mana kita harus memang membutuhkan bantuan orang ketiga, artinya psikolog, konseling, konselor gitu ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan kalau ditanya berapa lama, prosesnya tentu berbeda-beda. Dan kita akan melanjutkan lagi nih Kak Febri, kalau tadi kita ngomong broken home, terus statement kedua not broken me, right? Ya, betul sekali. Oke. So, Kak Monica melanjutkan pertanyaan yang tadi bahwa tidak semua orang seberuntung Kak Yo. Ada yang mungkin lingkungan kurang mendukung, perekonomian kurang mendukung, dan sebagainya. Bagaimana kiat bagi headlines yang di luar sana yang sedang menonton atau mendengarkan ini untuk tumbuh gitu, keluar dari zona jatuh ini atau zona broken home ini? Gini, sadari dulu bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Oh iya, betul. Gitu. Yang bisa kita kendalikan itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Bahkan untuk orang tua pun yang hubungannya notabene sangat dekat, kita nggak bisa kendaliin mereka. Jadi, kalau memang kemudian mereka mengambil keputusan dan keputusan itu tidak menyenangkan hati kita nih, ya udah itu dalam artian kita yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita merespon keputusan tersebut. Apakah kita mau merespon dengan kemudian marah-marah, kemudian menyalahkan diri sendiri, berpikir negatif, atau sebaliknya. Ya udah, kita ambil jeda dulu. Mungkin kita mau nangis-nangis, tapi artinya ya udah itu adalah keputusan orang tua, terima dulu. Terkadang kata ya udah itu juga cukup powerful. Nggak gampang.
Jadi sekali lagi nih, aku mau share nih Kak Monica sama Kak Febri. Kata ya udah atau kita menyadari diri kita dulu itu memang balik lagi prosesnya macam-macam setiap orang. Dalam diri saya itu baru terjadi setahun yang lalu. Itu pun belum fully 100% recovery. Itu pun terjadi karena gini, balik lagi karena teman dekat yang memang memahami diri saya, in somehow he knows gitu loh what happened with me. Jadi saya kebetulan bersahabat dengan Kak Yosi Mokalu ya, Kak Febri juga kenal ya. Kak Yosi Mokalu ini orang yang entah kenapa gitu, kita kalau lagi ngobrol, main, bercanda segala macam gitu, ngobrol, tapi in the somehow pada saat kita berdua, terus dia tuh bisa gini, ada apa yo? Kalimat pertanyaannya simple gitu, ada apa yo? Terus kan saya nggak gini, pada saat kita ngumpul, I'm happy lo, ketawa cekikikan gitu. Orang nggak akan, ya orang lain aja nggak tahu lo kalau saya lagi sedih. Tapi that time dia tuh bisa ada apa yo. Terus sampai dia bilang ini kayaknya Roh Kudus nih yang nanya sama saya gitu. Karena selalu setiap ada kendala yang berat dalam kehidupan saya, dia tuh bisa tepat nanyanya. Terus saya bisa cerita gitu ya sama dia. Nah pada saat saya bercerita sama dia, that's the moment I said to myself, I hate myself. I really hate. Aku benar-benar benci diri saya. Nah ini terjadi di usia yang bukan usia remaja, bukan di usia dewasa gitu ya. Mungkin sekarang di usia yang sudah cukup udah matang, bukan cukup gitu ya. Tapi di situ saya merasa, di sini tuh Kak Yosi cuma bilang gini, dia bilang gitu kan, it's okay kalau kamu membenci diri kamu saat ini, tapi perlu diingat gitu ya, kamu ini biji mata Tuhan. Artinya biji mata Tuhan, Tuhan memakai kamu dengan potensi kamu, supaya kamu bisa menjadi orang yang ya lebih bermanfaat, lebih berguna. Jadi I'm not a broken me again gitu loh, the way kalimatnya Kak Yosi. Terus di situ saya merasa gini, aduh jujur ya, abis ketemu Kak Yosi Mokalu tuh 2 malam saya tuh kayak yang kayak dicabik-cabik perasaan emosi malam pas mau tidur gitu, karena kan sendiri itu ya, kalau lagi aktivitas kerja ketemu orang siaran happy ho gitu ya, tapi begitu malam di tempat tidur itu berkecamuk gitu luar biasa. Dan sampai akhirnya saya merasa Tuhan bener, apa yang Kak Yosi bilang, saya biji mata Tuhan. Kebayang nggak sih kalau kita tuh biji mata tuh kan pupil paling kecil, tapi dia merekam semuanya dan dia melihat semuanya. Bahkan seorang yang tunanetra yang tidak dapat melihat pun Tuhan kasih the way biji matanya sendiri loh. Dia bisa merasakan, dia bisa feeling, bisa touch gitu ya. Nah di situ akhirnya saya menerima, mengaccept diri saya, dan akhirnya saya bilang, dan saya ingat lagi kalimat tante saya. Sorry ya para hardlines, mungkin karena saya berbicara dari sisi Kristiani, maka saya yakin di setiap agama tuh punya apa ya, entah ayat hadis, entah ayat apapun yang mendukung kekuatan supaya kita tuh adalah memang ciptaan Tuhan yang tersempurna, gitu ya. Terlepas dari apa yang sudah terjadi dalam kehidupan. Nah di sini akhirnya saya merasa benar, saya biji mata Tuhan. Terus saya akhirnya accept, terus saya diingetin lagi nih sama tante saya, hey Hana gitu. Kalau di rumah saya dipanggilnya Hana, kalau teman-teman dipanggilnya Yo gitu ya. Jadi lengkap Yohana. Nah, terus tante saya bilang gini, Hana ingat gitu loh, perjalanan Petrus tuh tidak mudah gitu. Sampai last minute-nya aja Tuhan pakai dia dalam keadaan yang tidak menyenangkan selamanya gitu loh. Nah akhirnya di situ saya berproses lagi, belajar again. Setiap manusia pasti berproses. Nah tapi Kak Monica ini bertanya lagi nih. Proses ini kita berbicara proses. Pada saat saya menerima dan menyatakan diri saya bangkit gitu ya, I'm a broken home but I'm not a broken me gitu ya. Dan ini dialami banyak oleh teman-teman yang akhirnya membutuhkan pihak ketiga, yaitu psikolog, konselor. Support sistemnya ya kayak. Iya betul. Kak Monica bilang tadi, soalnya bilang gini Kak Febri, banyak yang Kak Monica tuh di sisi menghadapi klien-klien yang memegang satu yang bisa dikuatkan gitu ya, yang bisa membantu. Nah, bagaimana kalau orang-orang yang konotasinya tidak mampu ke psikolog, tidak mampu ke konselor, bahkan di lingkungannya sendiri tidak ada yang mendukung, none. Jadi tidak ada satu, karena ini terjadi Kak Monica. Ini terjadi banget sehingga dia mengalami keterpurukan. Saya punya satu cerita yang pada akhirnya dia melakukan tindakan yang tidak pada tempatnya, itu mengakhiri hidupnya. Nah, gimana nih biar di sore hari ini teman-teman yang saat ini
sedang merasakan atau tidak anak muda saja, tidak anak remaja, bahkan yang sudah lanjut usia masih mengalami hal seperti saya, itu bisa mendapatkan pencerahan secara psikologis. Silakan Kak Monica. Ya, support system itu tidak harus berhubungan dengan profesional. Oke. Tidak harus psikolog, tidak harus psikiater, tidak harus konselor. Dan for information aja, untuk mencari jasa psikolog pada saat ini sebenarnya sudah jauh lebih terbuka, jauh lebih mudah dan very affordable menurut saya. Seperti misalnya di puskesmas pun kita bisa mendapatkan jasa psikolog dan bisa menggunakan BPJS. Wow. Gitu. Jadi nggak perlu mikir yang wah psikolog nih bayar mahal gitu ya. Di Halodoc pun, sorry saya nyebutin aplikasi, tapi memang kami bekerja sama, Ikatan Psikolog Klinis bekerja sama dengan Halodoc, sehingga di situ banyak sekali jasa-jasa psikologi, jasa-jasa psikolog dengan range tarif yang berbeda-beda, itu ada di situ, gitu. Tapi satu, kalau ternyata memang itu pun tidak cukup membantu, cari support system itu tidak harus ke rumah sakit, ke klinik, ke puskesmas dan lain. Misalnya di tempat ibadah, carilah di situ. Temui pemuka agama, siapapun itu, bangun hubungan, relationship. Dari bangun hubungan tersebut kita coba analisa. Kira-kira pendapat yang diberikan menenangkan tidak ya? Masuk akal tidak ya? Menyesatkan tidak ya? Mensupport tidak ya? Kalau dari situ, oh ternyata setiap kali ngobrol sama pemuka agama ini, saya rasanya kok lebih tenang ya. Mungkin itu bisa menjadi support system kita. Bisa menjadi orang yang memberikan dukungan ke kita, membantu kita untuk bangkit lagi, menarik kita dari lubang. Kita bisa kok menemukan support system itu. Misalnya sekarang juga banyak komunitas-komunitas. Itu juga bisa kita ikutin. Atau bagi anak-anak remaja, mungkin kan sekarang via media sosial tuh banyak ya. Media sosial, game online. Tapi memang ini tantangannya adalah ketika teman-teman, adik-adik remaja nih harus menyaring. Mana sih teman-teman yang positif, mana teman-teman yang justru memberikan pengaruh kurang baik. Carilah support system dimanapun kita berada. Pasti ada. Jangan menutup diri, jangan menarik diri. Gitu. Satu lagi, itu adalah salah satu jenis perilaku yang bisa kita kendalikan. Kita mau menutup diri atau mencari pertolongan. Kalau rasanya kita sudah sangat berat bebannya, yuk cari pertolongan. Banyak sekali pertolongan-pertolongan yang bisa kita dapatkan, apalagi dengan sekarang gampang ya, lebih gampang untuk mengakses informasi-informasi kesehatan mental gitu. Menarik sekali. Kak Monica juga menyoal perihal komunitas atau tempat ibadah dan yang lain sebagainya. Tadi kita berbicara dari sisi anak yang mengalami broken home seperti itu. Ketika kita berbicara dari sisi community, kita lingkungan ya gitu, atau teman sebagai teman, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan ketika ada teman kita yang dia sedang di posisi seperti itu ya gitu. Kadang orang yang mungkin kurang tahu malah kadang menjadi bahan bercandaan seperti itu. Nah, sebagai teman yang baik gitu, atau sebagai keluarga atau sebagai ekosistem dia, apa yang harus kita lakukan, Kak Monica? Yang harus kita lakukan pertama kali adalah listen and presence. Itu aja. Karena tidak setiap orang dibekali kemampuan untuk memberikan solusi, memberikan advice dan lain-lain kan ya, gitu ya. Ya udah, dengerin aja. Balik lagi ya udah, nggak gampang memang. Tapi setidaknya ketika teman-teman kita melihat bahwa ada teman kita yang sepertinya membutuhkan pertolongan, dengerin aja dulu. Kadang-kadang orang itu hanya membutuhkan telinga kok untuk dia mencurahkan isi hatinya. Dia nggak butuh solusi. Belum tentu dia butuh solusi. Dia cuma butuh dikeluarin aja. Dengan dia ekspresiin emosinya, itu sudah menenangkan. Itu aja dulu, listen and presence. Jangan yang susah-susah, kasihan. Apalagi nih buat anak-anak remaja. Apalagi jangan sampai dikomentari ya, Kak Monica, malah. Itu menjadi beban pikiran lagi nih untuk Betul. Karena kita nggak pernah ada benar betul ada di posisi dia.
Jadi jangan sampai kita memberikan komentar-komentar, apalagi yang lu kurang ini sih, lu kurang itu sih gitu. Enggak. Dengerin aja. Oke, berarti di sini kita tahu Kak Yohana beruntung banget nih punya temen yang tahu waktu yang tepat untuk bertanya dan ternyata memang waktu itu memang lagi butuh dikuatkan. Begitu ya Iya. Kak Yo? Balonnya langsung ditusuk terus meletus gitu kan. Keluar Pas semua. banget ya. Oke, menariknya adalah gini, kalau kita berbicara broken home, not broken me gitu ya. Ini memang harus ada satu kemauan diri untuk bangkit dan bangun gitu ya. Betul. Jadi kalau kita selalu berada di lingkungan yang tadi negatif pikirannya, maka akan terbawa perilaku negatif. Maka akan terbawa lingkungan yang kurang mendukung juga atau negatif. Tapi pada saat kita merubah konsep ini, kenapa saya berani ngomong? Karena saya ngalamin. Dulu saya negative thinking, always negative thinking. Dan almarhum oma saya selalu bilang ini, kalau kamu berpikiran seperti itu, maka akan terjadi seperti itu. Dan itu it happen, true gitu loh. Nah, sekarang saya merubah pola sistem pada saat saya berpikir positif. Saya dengan sendirinya dapat teman-teman yang positif dan baik. Salah satunya Kak Febri nih, Kak Monica, karena kami di satu komunitas yang sama. Dan saya setuju banget dengan Kak Monica. Kalau tidak ada bisa siapapun, paling tidak kita ada satu rumah, yaitu rumah ibadah yang bisa datang. Oke lah, nggak mau ngomong sama pemuka agama, paling nggak kita bisa nangis, kita tahu kita punya Tuhan, gitu kan di situ. Kita bisa nangis, kita bisa cerita, mungkin di rumah ibadah rasa lebih tenang. Kenapa? Saya jadi berpikir gini, dulu waktu kecil ya, saya kan dibesarkan sama almarhum oma saya. Oma saya tuh hanya ngizinin saya pergi main dengan teman-teman gereja. Di luar teman gereja, saya nggak ada teman. Jadi sampai hari ini, teman gereja saya banyak. Kebetulan gereja saya di waktu itu di GKI Panglima Polim adalah anak remajanya yang aktif-aktif dan kreatif dan baik-baik gitu ya. Jadi sekarang mengerti gitu. Akhirnya saya tuh dengan dipaksanya mau nggak mau berteman dengan teman-teman gereja yang waktu itu saya merasa ih apaan sih lu gitu ya. Ini omahku kok nggak oke banget gitu, nggak bisa main kanan kiri. Pada akhirnya saya mengerti gitu. Karena mereka, saya suka bilang ini sama teman-teman pada saat saya jadi pembicara atau apa, saya suka bilang ini, senakal-nakalnya anak-anak Tuhan yang ada di rumah ibadah, mau itu di pesantren, mau itu di gereja, mau itu di wihara atau apapun agama, masih lebih baik daripada yang tidak sama sekali. Betul ya Kak Monica ya? Ada pelindungnya. Soalnya kan paling nggak dia pasti ingat Tuhan gitu kan. Oke. Konsepnya hidup apa ke hati kecilnya akan mengatakan ini nggak benar walaupun mungkin belum tentu dilakukan gitu ya. Itu yang saya dapat ya dalam kehidupan saya ya. Tapi mungkin salah, tetapi that's me gitu. Ini aja. Nah, pertanyaan terakhir dari saya buat Kak Monica, nggak terasa ya Kak Febri udah mau jam 5 ya ternyata ya. Udah di penghujung nih Caraannya. Membangkitkan to move on, benar tidak mudah gitu ya. Become not broken me. Nah, bagaimana sih ini kan kalau kita ngomong Abraham apa yang segitiga gitu ya. Yang pertama adalah kebutuhan sandang makan pangan. Habis itu bisa terjadi aktualisasi diri pada saat term berikutnya naik dan naik gitu ya. Maslow. Nah, ya. Nah, bagaimana sih memenuhi yang saya yakin yang basic sandang makan pangan ini terpenuhi. Siapapun itu pasti terpenuhi. Anak-anak kita pasti terpenuhi, adik-adik kita. Tetapi bagaimana sih untuk naik kelas ke tahap-tahap berikutnya di segitiga Maslow tersebut sehingga dia bisa menjadi aktualisasi diri? Oke. Kalau berdasarkan teorinya lagi, itu ada keterangan tambahannya sebenarnya bahwa tidak semua orang bisa mencapai ke tahap aktualisasi diri karena itu adalah sebagai manusia kita cenderung tidak selalu puas. Kita selalu cenderung mencari sesuatu yang lain gitu. Nggak apa-apa, it's fine. Itu memang ya kodratnya kita sebagai manusia memang kita selalu mencari gitu. Tapi satu yang pasti adalah kita harus punya target. Target di mana ketika kita sudah mencapai tahapan tersebut, mencapai target tersebut, artinya kita sudah improving. Ketika kita sudah capai, baru kita bikin target baru lagi. Contoh, bagi anak-anak yang mengalami korban broken home ini. Dia mungkin nangis terus setiap hari. Mungkin dia menyalahkan diri terus setiap hari. Bikin targetnya adalah, kalau sekarang ini setiap hari nangis, kita bikin targetnya simple. Oke, nangisnya jadi seminggu 3 kali aja deh.
Berarti dia udah naik kelas tuh kalau dia berhasil. Dari nangis seminggu jadi 3 kali, seminggu sekali aja yuk, naik kelas lagi. Kemudian dia bikin target lagi, misalnya aku memberanikan diri untuk cerita ke orang lain tentang apa yang aku rasain. Itu udah naik kelas lagi. Dan itu juga sudah memenuhi tahapan berikutnya lagi nih dari segitiga si Maslow ini, bahwa ada kebutuhan dicintai, kebutuhan untuk dihargai gitu. Nah, ketika dia bisa menemukan teman, dia kan akan dapetin kebutuhan-kebutuhan itu. Jadi memang kita bikin step-stepnya kecil-kecil, tapi kita terus naik kelas. Kecil nggak apa-apa. Target sukses setiap orang itu berbeda-beda. Jangan menyamakan target sukses saya dengan misalnya Raffi Ahmad gitu. Belum tentu gitu. Beda-beda. Tapi setiap kali kita berhasil naik kelas, kita improving. Dan kalau memang kita rasanya di bagian pertama sudah terpenuhi nih sandang pangan papan, berarti sebentar, saya cek dulu. Saya lupa tuh segitiga Maslow tahapannya. Tapi artinya itu bisa kita bisa mendapatkan dicintai, kemudian berikutnya dari sandang pangan papan adalah safety needs, rasa aman. Nah, rasa aman ini bisa kita dapatkan kalau misalnya tadi kita berbagi kesedihan kita, terus ternyata ada teman yang mendengarkan. Itu rasa aman sudah terdapat loh. Nah, social needs, dari kita bisa dapetin rasa aman, kita juga bisa menyaring teman-teman kita yang lain yang bisa menjadi support system kita itu seperti apa sih? Naik kelas aja sedikit. Nanti kebutuhannya juga akan terpenuhi. Dan lama-lama berproses ya Kak ya. Yes. Terus kalau turun lagi gimana? Kalau jatuh lagi gimana? Nggak apa-apa. Itu namanya siklus. Naik turun. Memang begitu. Makanya tadi prosesnya nggak bisa kita patokin berapa lama. Oke, dan sekali lagi juga buat ekosistem, buat community-nya, buat teman-teman yang memiliki teman atau keluarga yang berada di posisi ini, harap kita juga care kalau dia mau bercerita, silahkan mendengarkan tanpa langsung judge atau mengomentari seperti itu. Dan tidak terasa headline semuanya, kita sudah di penghujung acara. Boleh Kak Monica dan nanti dilanjutkan Kak Yu untuk closing statement dari sisi Kak Monica sebagai psikolog. Itu dulu, silahkan. Ya, dari saya, kalau teman-teman merasa saat ini sedang berada dalam fase kehidupan yang sangat dalam sekali karena ada konflik, orang tua ada konflik, cobalah cari temukan hal-hal yang membuat teman-teman merasa happy, apapun itu, terutama hobi. Nah, kedua, ketika teman-teman sedang merasa terpuruk, sedih boleh, tapi kasih target ke diri sendiri. Mau sedihnya berapa lama? Habis itu keluar lagi itu maksudnya bergaul lagi, cari teman-teman lagi, kemudian cari komunitas, ceritakan apa yang teman-teman rasakan. Kalau misalnya teman-teman menilai bahwa nggak ada orang yang bisa dipercaya, gitu. Teman-teman, ini saran tips praktis ya. Coba cari di media sosial teman-teman, psikolog, psikiater, atau lembaga-lembaga lain termasuk personal growth. DM aja, ceritakan keluh kesahnya. Kalaupun si psikolog, psikiater, dan lembaga-lembaga ini tidak bisa langsung membantu, setidaknya mereka bisa memberikan saran atau rujukan teman-teman harus kemana. Itu. Lakukan itu dulu, artinya ketika teman-teman sudah melakukan, teman-teman sedang mencari pertolongan. Teman-teman menunjukkan usaha, dan kalau teman-teman sudah berusaha, yakinlah pasti akan ketemu jalan. Nggak mungkin diem aja di situ, nggak. Pasti akan ketemu jalan. Oke, keren banget Kak Monica. Pesan buat semuanya, apapun masalahnya, yang penting kita berproses semaksimal mungkin. Pasti Tuhan nanti juga pasti ngasih jalan seperti itu. Kak Yo, boleh dong Kak Yo untuk penyemangat bagi hadirin semua yang sedang mendengarkan. Siapa tahu pernah ada di posisi seperti Kak Yo ini atau sedang menjalani ini untuk lebih semangat lagi menjalani hidup. Iya, thank you Kak Febri, sekalian closing ya. Kalau dari saya sih
saya ambil apa yang Kak Yosi Mokalu sampaikan kepada saya. Kalau kita ini adalah biji mata Tuhan. Tuhan menempatkan kita pasti dengan tujuan, purpose sendiri. Kita tidak bisa memilih kita mau dilahirkan oleh siapa, di keluarga mana, di status seperti apa, tapi pada saat kita dilahirkan, Tuhan izinkan dan berkenan kita ada. Artinya kita masih punya knowledge and skill. Kalau tadi saya pagi sempat berbicara dengan teman-teman di BPK Penabur untuk SMA ya, SMA SMK se-Indonesia, saya bilang kita punya knowledge and skill yang harus terus digali. Potensi, keterampilan, bakat, semua itu ada di dalam diri kita yang akan mengcover sehingga kita bisa bangkit menjadi not broken me. Itu saja sih dari saya. Ya, senang sekali hotline tidak terasa memang, bahkan sudah melewati 1 menit gitu ya. Terima kasih untuk semua yang mendengarkan sore hari ini dan kita akan ketemu kembali di Satu Hati mendatang, di Jumat yang mendatang, pasti dengan cerita-cerita yang seru dan berbagi. Bagi hotline yang ingin mendapatkan, mungkin bercerita, bisa masuk juga di IG-nya Satu Hati ya, satuhati.idn. Silakan masuk ke sana bercerita dan kita bisa sharing bersama-sama, bahkan mungkin menanyakan minggu depan saya pengen dong dibahas ini, silakan dengan senang hati. Boleh ya, banget ya Kak Yo. Boleh banget dan juga boleh ke Aku Pintar ya. Karena boleh banget. Juga ada aplikasi yang bisa menolong dan membantu adik-adik kita mencarikan jati diri mereka masing-masing, begitu ya. Betul. Dan juga ada personal growth yang siap membantu bagi adik-adik. Tadi sudah dikatakan tuh DM aja gitu, jangan ceritain takut. aja. DM tuh nggak bayar loh. Gitu. Ya, terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk Komanika, terima kasih untuk hotline yang senantiasa dan hotline semua se-Indonesia yang sore hari ini mendengarkan dan berbagi bersama-sama dengan kami. Akhirnya saya Yohana Elizabeth Harjadinata dan rekan saya Lutfianto Febriandoko mengucapkan salam satu hati. Hatinya kita. Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yang Anda butuhkan adalah sedikit sabar. Kematangan hanya diperoleh kalau Anda sabar. Dunia bergerak seperti biasa dari dulu. Anda yang terlalu cepat. Buah yang cepat masak akan cepat busuk. Sekali lagi, yang Anda butuhkan adalah